Saksi mata itu datang tanpa mata. Ia berjalan tertati-tati di tengah ruang pengadilan dengan tangan meraba-raba udara. Dari lubang pada bekas tempat kedua matanya mengucur darah yang begitu merah, bagaikan tiada warna merah yang lebih merah dari merahnya darah yang mengucur perlahan-lahan dan terus-menerus dari lubang mata itu. Darah membasahi pipinya, membasahi bajunya, membasahi celananya, membasahi sepatunya, dan mengalir perlahan-lahan di lantai ruang pengadilan yang sebetulnya sudah dipel bersih-bersih dengan karbol yang baunya bahkan masih tercium oleh para pengunjung yang kini menjadi gempar dan berteriak-teriak dengan emosi meluap-luap, sementara para wartawan yang selalu menanggapi peristiwa menggemparkan dengan penuh gairah segera memotret saksi mata itu dari segala sudut sampai menungging-nungging, sehingga lampu kilat yang berkeredap membuat suasana makin panas. Terlalu edan, sadis. Bapak Hakim yang mulia yang segera tersadar mengetuk-ngetukkan palunya dengan sisa wibawa yang masih ada. Ia mencoba menenangkan keadaan. Tenang saudara-saudara, tenang. Siapa yang mengganggu jalannya pengadilan akan saya usir keluar ruangan. Syukurlah para hadirin bisa ditenangkan. Mereka juga ingin segera tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Saudara saksi mata. Saya, Pak. Di mana mata saudara? Diambil orang, Pak. Diambil? Saya, Pak. Maksudnya dioperasi? Bukan, Pak. Diambil pakai sendok. Hah? Pakai sendok? Kenapa? Saya tidak tahu kenapa, Pak. Tapi katanya mau dibikin tengklek. Dibikin tengklek? Terlalu. Siapa yang bilang? Yang telah mengambil mata saya, Pak. Tentu saja, bego. Maksud saya, siapa yang mengambil mata saudara pakai sendok? Dia tidak bilang siapa namanya, Pak. Saudara tidak tanya? Bego. Tidak, Pak. Dengar baik-baik, bego. Maksud saya, seperti apa rupa orang itu sebelum mata saudara diambil dengan sendok yang katanya untuk dibuat tengklek atau campuran sop kambing barangkali. Mata saudara masih ada di tempatnya kan? Saya, Pak. Jadi saudara melihat seperti apa orangnya kan? Saya, Pak. Coba ceritakan apa yang dilihat mata saudara yang sekarang sudah dimakan para penggemar tengklek itu. Saksi mata itu diam sejenak. Segenap pengunjung di ruang pengadilan menahan napas. Ada beberapa orang, Pak. Berapa? 5, Pak. Seperti apa mereka? Saya tidak sempat meneliti, Pak. Habis, mata saya keburu diambil sih. Masih ingat pakaiannya barangkali? Yang jelas, mereka berseragam, Pak. Ruang pengadilan jadi riuh kembali, seperti dengungan 1000 lebah. Hakim mengetuk-ketukan palunya, suara lebah menghilang. Seragam tentara maksudnya? Bukan, Pak. Polisi? Bukan juga, Pak. Hansip barangkali? Itu loh, Pak, yang hitam-hitam seperti di film. Mukanya ditutupi? Iya, Pak. Cuma kelihatan matanya. Ah, saya tahu. Ninja kan? Nah, itu ninja. Mereka itulah yang mengambil mata saya dengan sendok. Lagi-lagi hadirin ribut dan saling berguncing, seperti di warung kopi. Lagi-lagi Bapak Hakim yang mulia mesti mengetuk-ketukkan palu supaya orang banyak itu menjadi tenang. Darah masih menetes-netes, perlahan-lahan, tapi terus-menerus dari lubang hitam bekas mata saksi mata yang berdiri seperti patung di ruang pengadilan. Darah mengalir di lantai ruang pengadilan yang sudah dipel dengan karbol. Darah mengalir memenuhi ruang pengadilan
sampai luber, melewati pintu, menuruni tangga sampai ke halaman. Tapi orang-orang tidak melihatnya. Saudara saksi mata? Saya, Pak. Ngomong-ngomong, kenapa saudara diam saja? Ketika mata saudara diambil dengan sendok, Mereka berlima, Pak. saudara kan bisa berteriak-teriak atau melempar barang apa saja yang di dekat saudara atau ngapain kek supaya tetangga mendengar dan menolong saudara. Rumah saudara kan di gang kumuh, orang berisik di sebelah rumah saja kedengeran. Tapi kenapa saudara diam saja? Habis terjadinya dalam mimpi sih, Pak. Orang-orang tertawa. Hakim mengetukkan lagi dengan marah. Coba tenang sedikit. Ini ruang pengadilan, bukan Sri Mulat. Ruang pengadilan itu terasa sumpek. Orang-orang berkeringat, namun mereka tak mau beranjak. Darah di halaman mengalir sampai ke tempat parkir. Hakim meneruskan pertanyaannya. Saudara saksi mata tadi mengatakan terjadi di dalam mimpi. Apakah maksud saudara kejadian begini cepat seperti dalam mimpi? Bukan, Pak. Bukan seperti mimpi, tapi memang terjadinya dalam mimpi. Itu sebabnya saya diam saja ketika mereka mau menyendok mata saya. Saudara serius? Jangan main-main ya. Nanti saudara harus mengucapkannya di bawah sumpah. Sungguh mati saya serius, Pak. Saya diam saja karena saya pikir toh kejadiannya cuma dalam mimpi ini. Saya malah ketawa-ketawa waktu mereka bilang mau dibikin tengklek. Jadi, menurut saudara saksi mata, segenap pengambilan mata itu hanya terjadi dalam mimpi. Bukan hanya menurut saya, Pak. Memang terjadi di dalam mimpi. Saudara kan bisa saja gila. Loh, ini bisa dibuktikan, Pak. Banyak saksi mata yang tahu kalau sepanjang malam saya cuma tidur, Pak. Dan selama tidur, tidak ada orang yang mengganggu saya, Pak. Jadi, terjadinya pasti di dalam mimpi ya? Saya, Pak. Tapi, waktu terbangun mata saudara sudah tidak ada. Betul, Pak. Itu yang saya bingung. Kejadiannya di dalam mimpi, tapi waktu bangun kok ternyata betul-betul ya. Hakim menggeleng-gelengkan kepala, tidak bisa mengerti. Absurd, Gumamnya. Darah yang mengalir telah sampai ke jalan raya. Apakah saksi mata yang sudah tidak punya mata lagi masih bisa bersaksi? Tentu masih bisa, pikir Bapak Hakim yang mulia. Bukankah ingatan tidak ikut terbawa oleh mata? Saudara saksi mata, Saya, Pak. apakah saudara masih bisa bersaksi? Saya siap, Pak. Itu sebabnya saya datang ke pengadilan ini lebih dulu ketimbang ke dokter mata, Pak. Saudara saksi mata, masih ingat semua kejadian itu meskipun sudah tidak bermata lagi? Saya, Pak. Saudara masih ingat bagaimana pembantaian itu terjadi? Saya, Pak. Saudara masih ingat bagaimana darah mengalir, orang mengerang, dan mereka yang masih setengah mati ditusuk dengan pisau sampai mati? Saya, Pak. Ingatlah semua itu baik-baik, karena meskipun banyak saksi mata, tidak ada satupun yang bersedia menjadi saksi di pengadilan kecuali saudara. Saya, Pak. Sekali lagi, apakah saudara saksi mata masih bersedia bersaksi? Saya, Pak. Kenapa? Demi keadilan dan kebenaran, Pak. Ruang pengadilan jadi gemuruh. Semua orang bertepuk tangan, termasuk jaksa dan pengadilan. Banyak yang bersorak-sorak. Beberapa orang mulai meneriakkan yel. Bapak Hakim yang mulia segera mengetukkan palu wasiatnya. Hus! Jangan kampanye di sini. Ia berkata dengan tegas. Sidang hari ini ditunda. Dimulai lagi besok untuk mendengar kesaksian saudara saksi mata yang sudah tidak punya mata lagi. Dengan sisa semangat, sekali lagi ia ketukan palu. Namun, palu itu patah. Orang-orang tertawa. Para wartawan yang terpaksa menulis berita kecil karena tidak kuasa menulis berita besar
cepat-cepat memotretnya. Bapak Hakim yang mulia diabaikan, sedang memegang palu yang patah. Dalam perjalanan pulang, Bapak Hakim yang mulia berkata pada supirnya, "Bayangkanlah betapa seseorang harus kehilangan kedua matanya demi keadilan dan kebenaran. Tidakkah aku sebagai hamba hukum mestinya berkorban yang lebih besar lagi?" Sopir itu ingin menjawab dengan sesuatu yang menghilangkan rasa bersalah, semacam kalimat keadilan tidak buta. Namun, Bapak Hakim yang mulia telah tertidur dalam kemacetan jalan yang menjengkelkan. Darah masih mengalir perlahan-lahan, tapi terus-menerus sepanjang jalan raya sampai kota itu banjir darah. Darah membasahi segenap pelosok kota, bahkan merayapi gedung-gedung bertingkat, sampai tiada lagi tempat yang tidak menjadi merah karena darah. Namun, ajaib, tiada seorang pun melihatnya ketika hari sudah menjadi malam. Saksi mata yang sudah tidak bermata itu berdoa sebelum tidur. Ia berdoa agar kehidupan yang fana ini baik-baik saja adanya, agar segala sesuatu berjalan dengan mulus dan semua orang bahagia. Pada waktu tidur, lagi-lagi ia bermimpi. 5 orang berseragam ninja mencabut lidahnya, kali ini menggunakan catut.